kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri Yahudi menurut Al-Quran ataupun menurut perspektif Islam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Ubaidillah Ahtamammunji. Selamat menonton dan selamat mendengarkan. Nanti akan saya jawab di akhir, biar saya sekaligus membahas lanjutan dari pengantar singkat saya tadi, karena memang saya spontan dalam kegiatan ramah tamah dalam tanda kutip ini. Baik, tentu diskursus Rasap ini itu sangat membantu kita untuk memahami Yahudi yang saling berbenturan antara tafsir atau interpretasi satu dengan interpretasi yang lain. Di Al-Quran itu kan banyak tafsir dalam menginterpretasikan Yahudi itu. Sebelum ada fenomena nasab, itu hanya berhenti pada tafsir. Tetapi setelah ada diskursus nasab ini manfaatnya luar biasa. Sehingga banyak beberapa teman masyarakat dan bahkan saya sendiri itu lebih clear and distinct ideas, lebih jelas terkait dengan status Yahudi atau karakter Yahudi ini atau jejaring Yahudi yang sebenarnya yang disorot secara negatif di dalam Al-Quran itu Yahudi yang mana sih? Kalau saya ingin mengatakan Yahudi dari Ibrahim kok nggak mungkin. Kalau saya mengatakan Yahudi dari Yakub nggak mungkin. Akhirnya dengan adanya diskursus nasab ini kita jadi clear arah dari perbincangan Al-Quran dalam tanda kutip terkait dengan Yahudi yang sesungguhnya itu kita jadi lebih jelas. Kalau setelah masuknya diskursus nasab melalui pendekatan saintifik yang dimotori oleh Dr. Sugeng ini terkait dengan tes DNA dan beberapa perbincangan status Yahudi bersamaan dengan diskursus nasab ini, yang ternyata di sana saya simpulkan karakternya tidak jauh beda sistem Yahudi yang digambarkan di dalam Al-Quran dengan fenomena Askenazia yang sekarang ini mewarnai percaturan konflik dunia, kalau saya katakan begitu. Betul-betul mencerminkan atau menggambarkan sebuah persekongkolan busuk atau unholy alien yang mempengaruhi peta konflik dunia sekarang ini. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa ciri Yahudi yang digambarkan dalam Al-Quran, setidaknya intisari dari kajian tafsir yang saya baca kepada para santri itu di sini ada 8. Akan saya baca secara ringkas. Pertama, sosok Yahudi yang disorot oleh Al-Quran sebagai sosok yang dalam tanda kutip itu negatif, itu mereka yang mengedepankan ciri rasisme, sangat mendewakan nasab. Dan saya nggak tahu kenapa di hadapan saya ternyata ada sosok ini. Tapi kan dulu saya nggak pernah memikirkan itu gitu. Setelah ada diskursus nasab kok iya ya. Dulu kecil kita bicara nasab dimarahi orang tua, tapi anak pinak dari klan Ba'alawi berbicara nasab itu kok seolah-olah malah menjadi pembenaran dan yang harus dibesar-besarkan gitu. Yang kedua, tidak menerima kebenaran selain dari kebenaran kelompok. Rata-rata mereka ini nggak mau mendengarkan ceramah kiai, itu nggak mau. Inginnya kiai mendengarkan ceramah mereka, meskipun tidak berbasis turos misalnya. Dan dalam diskursus secara publik itu bisa kita saksikan dengan sangat mudah karakter-karakter yang mencerminkan tidak menerima kebenaran selain dari kebenaran kelompok. Sehingga salah apapun suruh minta maaf ya nggak mungkin mau. Ketika menuduh Wali Songo tidak punya keturunan, suruh minta maaf ya dia akan mengatakan sampai kiamat tidak akan minta maaf misalnya. Ini kan ciri Yahudi sekali ini dalam konteks Askenazi yang disebutkan dalam tes DNA itu. Kemudian yang ketiga, merasa lebih dicintai Allah dari ras yang lain. Di depan mata saya menyaksikan itu.
kemudian suka merendahkan nasab golongan yang lain. Di depan mata saya juga itu, ciri itu. Tanpa saya menyebutkan nama, masyarakat semua tahu. Karena ini sudah menjadi bahasa masyarakat, sudah tidak menjadi rahasia umum lagi. Suka membuat kerusuhan. Sekarang ini aja pemilu 2004 nggak mau membuat kerusuhan, karena memang bisanya sudah kecabut oleh Dr. Sugeng dan Kiai Imaduddin Osman. Kemudian tidak mau disalahkan, tidak mau ngalah, arogan. Dan yang terakhir, merasa menjadi manusia suci, pemilik kunci surga, dan siap memasukkan neraka siapapun. Bahkan malaikat pun sudah satu marga dengan Pak Alawi, sehingga orang kalau sudah di kuburan asal bawa surat dari salah satu klan ini bisa selamat dari siksa kubur dan lain sebagainya misalnya. Terus bahas kuburan toh apa maksud mereka? Ya maksudnya dengan upaya-upaya untuk membaalamikan kuburan seperti pertanyaan tadi, itu tidak lain hanyalah, tidak ada lain kecuali hanya untuk ini mencitrakan keunggulan ras Ba'alwi di Indonesia sebagai ras yang telah memiliki para leluhur yang mulia semuanya, sehingga yang menjadi tokoh publik atau memiliki nilai kepahlawanan pasti namanya akan dicatat dan disematkan pada kuburan yang telah ditemukan. Tinggal dekat di mana, daerah mana tokoh pahlawan itu, misalnya. Itu untuk mendongkrak citra klan yang dalam konteks ini Ba'alawi yang ada di Indonesia. Dan itu ternyata tidak hanya 1-2 kuburan, data sudah banyak dan pihak keraton juga siap pada saatnya nanti akan melangkah, dan ini juga sudah dipersiapkan semua. Tapi artinya secara kajian psikologis, bentuk penyimpangan untuk istilahnya untuk membuat brand Pak Alawi melalui tokoh-tokoh yang sudah wafat dengan cara mensematkan makam-makam tersebut dengan tokoh-tokoh yang sudah menjadi public figure atau memiliki nilai kepahlawanan atau kewalian. Dan ketika itu semua terbukti, beberapa tokoh dengan Pak Alawi, beberapa tokoh makam, beberapa tokoh yang ditemukan di makam terus disematkan dengan Pak Alawi atau makam yang juga Alawikan istilahnya, ketika itu sudah nampak secara luas di seluruh negeri ini, mereka akan lebih leluasa dan memiliki data untuk mengatakan bahwa Jawa milik Tarim, karena pahlawan dan tokoh-tokohnya adalah semuanya berstatus Pak Alawi. Dan yang paling mengerikan, beberapa makam yang sebenarnya memiliki situs yang bisa diteliti itu bisa diganti dengan sistem bangunan-bangunan yang baru dengan nama dan identitas yang baru yang memakai identitas Pak Alawi. Itu targetnya adalah hegemoni, untuk lewat makam itu untuk bisa menghegemoni masyarakat, atau lewat makam itu untuk membuat common sense, bahasa pengetahuan yang secara halus untuk membangun sistem kekuasaan tanpa melalui kekerasan, tetapi melalui jalur spiritualitas makam itu tadi. Jalur spiritualitas melalui tanda makam. Karena masyarakat Jawa ini secara keseluruhan mayoritas itu paling suka makam. Sehingga ketika makam itu sudah dalam brand Pak Alawi, itu akan sangat mudah untuk menguasai sistem kebudayaan masyarakat. Dan ini yang tidak dipahami, mohon maaf, pengurus Nahdlatul Ulama ini kayaknya nggak memahami fenomena ini. Tetapi tidak apa-apa, biar mereka lebih fokus ke organisasi, ke pergerakan organisasi, tapi tanpa disadari dari pihak Ba'alwi, mereka itu salah perhitungan. Ternyata tokoh-tokoh basis kultural memahami fenomena ini, dan sekarang akhirnya ketahuan bohong, ya, katakan begitu.
Dan ini merupakan sesuatu langkah yang luar biasa dari gerakan Kiai Imaduddin Utsman, dibantu oleh saintisnya Dr. Sugeng dan dibantu oleh kajian filologinya Dr. Manahem Ali. Dan sekarang ada pahlawan baru untuk melawan hegemoni Pahlawi, yaitu Dr. Soleh Basari.